Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik soleh dan solehah. Sudah pada siap untuk tidur ya? Doa sebelum tidurnya sudah dibaca belum? Kalau sudah, sekarang coba mulai tutup pejamkan matanya dan mari kita mulai dengarkan cerita untuk malam ini ya. Let's go! Dongeng pertama untuk malam ini berjudul Raja Lebah dan Sesendok Madu. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana bertitah, "Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian." Titah sang raja. Mendengar perintah raja, rakyat lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu. Sesampai di rumah, di saat bapak lebah akan mengambil sesendok madu, ibu lebah menahan. "Pak, madu itu untuk persediaan makan kita," kata ibu lebah. "Tapi Bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukannya 1 tempayan," jawab bapak lebah. "Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu?" tanya bapak lebah. "Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air? Pasti tidak akan ada yang tahu," usul ibu lebah. Akhirnya bapak lebah mengikuti usulan ibu lebah. Walau sempat ragu dan terlihat takut, dengan hati-hati bapak lebah membawa sesendok air itu ke tempat pengumpulan, yaitu sebuah tempayan besar di depan istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu. Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya, sang raja langsung memerintahkan prajurit untuk menyimpan tempayan besar itu di dalam ruang penyimpanan. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja bersabda, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukanlah untuk saya sendiri. Tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya. Dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau." Kemudian, sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Ketika tempayan dibuka, raja terkejut dan sedih melihat tempayan itu hanya berisi air. Ternyata seluruh rakyat telah bertindak curang. Mereka hanya memberikan air, bukan madu. Mereka tidak mematuhi perintah raja. Rakyat lebah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena perayaan yang harusnya menyenangkan dan banyak makanan, kini sepi dan yang ada hanyalah tempayan besar berisi air. Kemudian, beberapa utusan rakyat pun menghadap ke Raja Lebah untuk meminta maaf dan berjanji untuk bersikap jujur serta tidak akan mengulanginya lagi. Raja Lebah mengampuni rakyatnya. Pada perayaan musim selanjutnya, rakyat bersuka cita mengumpulkan lebih
dari sesendok madu. Ada buah, bunga, dan makanan lezat lainnya. Mereka sadar bahwa makanan yang mereka berikan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Nah, dari cerita malam ini yang berjudul Raja Lebah dan Sesendok Madu, pelajaran yang dapat kita ambil yang harus adik-adik tahu dan harus adik-adik terapkan adalah bahwasanya jika kita mendapatkan perintah, amanah, maka kita harus melakukannya dengan patuh dan jujur ya. Sebab jika kita melanggar dari perintah tersebut, yang rugi itu bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri juga. Begitupun dengan para lebah tadi kan, rakyat lebah yang tidak mematuhi perintah rajanya akhirnya tidak bisa makan apapun di saat pesta, gitu ya. Nah, kalau sudah melakukan kesalahan, maka harus segera mau bertanggung jawab, misalnya dengan meminta maaf kepada orang yang sudah memberi kita perintah atau amanah, kemudian berjanji untuk tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Begitu ya adik-adik. Dongeng kedua untuk malam ini berjudul Semut dan Jangkrik. Pagi hari yang cerah, matahari mulai mengintip dari langit timur. Sekumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja mencari makanan. Para semut berbagi tugas. Ada yang memimpin, ada yang bertugas menggali, dan ada yang bertugas memotong, serta ada pula yang bertugas mengangkut dengan penuh semangat. Jika sesama semut bertemu, mereka akan saling menyapa dan bersalaman. Sementara semut bekerja, si jangkrik masih asyik tidur pulas. Ia mulai merasa terganggu dengan kebisingan suara gaduh para semut yang sedang bekerja. Jangkrik pun terbangun dan membuka jendela sambil melongok. Kemudian berteriak, "Woi, kalian telah mengganggu tidurku!" Salah satu semut menghampiri jangkrik dan berkata, "Maaf kalau kami telah mengganggumu, tetapi hari sudah siang, saatnya bangun dan bekerja. Dengan bekerja, kita bisa mengumpulkan makanan untuk kita dan keluarga, juga bisa berbagi kepada yang membutuhkan," kata semut menjelaskan. Menjelang malam tiba, jangkrik mulai bernyanyi, "Krik, krik, krik." Sementara semut-semut bergegas kembali ke rumah untuk beristirahat dan tidur. Tanpa terasa, tibalah musim kemarau. Jangkrik mulai kehausan dan kelaparan. Ia tak mempunyai simpanan makanan. "Tolonglah, aku lapar," ratap jangkrik. Semut pun mendengar ratapannya. Dengan segera, semut membawakan minuman dan juga makanan yang ia simpan untuk diberikan kepada jangkrik. Si jangkrik pun berjanji untuk bekerja dengan rajin dan tidak akan bermalas-malasan. Nah, dari cerita dongeng barusan yang berjudul Semut dan Jangkrik, pelajaran yang kita peroleh adalah bahwasanya kita harus disiplin ya adik-adik ya. Kalau sudah waktunya untuk belajar harus belajar, waktunya untuk bekerja ya bekerja, jangan
malasan, karena nanti yang akan mendapatkan akibat buruknya juga diri kita sendiri. Sama seperti jangkrik tadi kan, waktu sudah siang, waktunya untuk bekerja, tapi si jangkrik masih asik tidur. Beda dengan semut. Semut rajin untuk bekerja, mengumpulkan makanan dan menyimpan makanan sebagai persediaan di musim kemarau. Kemudian, ketika bekerja pun, kita harus bertanggung jawab dan bekerja sama dengan teman-teman kita agar pekerjaan yang kita lakukan bisa cepat selesai. Pelajaran lainnya adalah kalau ada orang yang kesusahan, teman kita kesusahan, dan kita mampu untuk menolong, maka kita harus menolongnya. Sama seperti yang dilakukan oleh si semut ya, karena si jangkrik dalam keadaan kelaparan tidak punya makanan, maka si semut dengan baik hati mau berbagi makanannya dan minumannya untuk si jangkrik. Begitu ya adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Dan untuk ayah, bunda, dan kakak-kakak yang sudah mampir di channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar jika ada video terbaru dari channel ini tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.